Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin dua tak adalah salah satu mesin yang paling populer karena konstruksinya yang sederhana, sehingga dapat diproduksi secara mudah dan murah. Mesin dua tak ini tidak memakai klep atau valve dan noken as atau camshaft. Keunggulan ini membuat mesin dua tak menjadi ringan dan lebih mudah untuk diproduksi. Disebut dua tak karena ada dua langkah di setiap siklusnya, dan terjadi dua proses pada setiap langkahnya. Langkah yang pertama adalah bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada langkah ini terjadi penurunan tekanan pada crankcase atau ruang bagian bawah piston, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli samping terhisap masuk ke dalam crankcase. Di saat yang bersamaan, ketika piston menutup saluran buang atau exhaust port, pada bagian atas piston terjadi kompresi karena menurunnya volume ruang bakar, sehingga campuran bahan bakar, udara, dan oli mengalami kenaikan tekanan dan temperatur. Dan sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi mengeluarkan percikan api, menyebabkan dimulainya langkah kedua. Pada langkah kedua terjadi pembakaran atau ledakan di ruang bakar, menghasilkan tekanan yang sangat besar menyebabkan terdorongnya piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Gerakan piston menyebabkan kenaikan tekanan pada crankcase, sehingga ketika transfer port terbuka, campuran udara, bahan bakar, dan oli yang ada di bagian bawah piston terdorong masuk ke ruang bakar melalui transfer port. Campuran udara, bahan bakar, dan oli yang masuk ke ruang bakar akan mendorong sisa pembakaran keluar. Selanjutnya kembali lagi ke langkah pertama, di mana piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, dan terjadi proses hisap dan tekan. Jadi, langkah pertama adalah hisap dan kompresi, dan langkah kedua adalah ekspansi dan buang. Siklus ini terjadi sangat cepat. Jika mesin berputar pada 100 rpm, maka siklus ini juga terjadi sebanyak 100 kali dalam 1 menit. Mesin 4 tak merupakan mesin yang paling populer karena efisiensinya. Disebut 4 tak karena ada 4 langkah di setiap siklusnya. Langkah pertama adalah hisap. Langkah ini bertujuan untuk memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Langkah ini diawali dengan bergeraknya piston dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB dengan kondisi katup buang atau exhaust valve yang tertutup dan katup masuk atau intake valve yang terbuka. Gerakan piston menyebabkan tekanan di ruang bakar berkurang, sehingga campuran udara dan bahan bakar dari atmosfer yang bertekanan lebih tinggi tertarik ke dalam ruang bakar. Langkah kedua adalah tekanan atau kompresi. Langkah ini diawali dengan tertutupnya intake valve, dibarengi dengan bergeraknya piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar yang terjebak di ruang bakar mengalami penurunan volume, mengakibatkan naiknya tekanan dan suhu. Sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, busi menyalakan bunga api, mengakibatkan dimulainya proses pembakaran. Langkah ketiga adalah ekspansi atau bertambahnya volume ruang bakar. Diawali dengan ledakan yang menyebabkan piston terdorong kembali ke titik mati bawah. Langkah ini disebut juga langkah power, di mana energi kimia pada bahan bakar berubah menjadi gerakan. Langkah keempat adalah buang atau exhaust. Diawali dengan terbukanya katup buang atau exhaust valve dibarengi bergeraknya piston ke titik mati atas, menyebabkan udara sisa pembakaran terbuang keluar. Jadi 4 langkah itu adalah hisap, tekan, ekspansi, dan buang. Lalu kembali lagi ke langkah hisap, dan begitu seterusnya. Langkah-langkah ini terjadi sangat cepat. Jika mesin berputar pada 1000 rpm, berarti siklus 4 tak ini terjadi sebanyak 500 kali dalam 1 menit. Mesin diesel terkenal karena tenaga, ketahanan, dan efisiensinya yang sangat tinggi. Sehingga banyak jenis kendaraan berat atau alat-alat berat yang menggunakan mesin ini. Perbedaannya dengan mesin bensin adalah tidak adanya busi pada mesin diesel. Mesin diesel memanfaatkan tekanan yang sangat tinggi untuk menghasilkan energi. Komponen utama pada mesin diesel adalah piston, saluran masuk, saluran buang, connecting rod,
silinder blok, injektor, valve atau katup, dan camshaft atau noken as. Mesin diesel pada umumnya bekerja dalam 4 langkah. Langkah pertama adalah hisap atau intake. Langkah ini diawali dengan bergeraknya piston dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB dengan kondisi katup masuk yang terbuka. Bergeraknya piston ke titik mati bawah menciptakan tekanan udara yang rendah di ruang bakar, sehingga udara pada tekanan atmosfer yang lebih besar terhisap masuk ke ruang bakar. Langkah kedua adalah kompresi atau tekan. Pada langkah ini, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan kondisi kedua katup tertutup. Menyusutnya volume ruang bakar mengakibatkan udara mengalami kenaikan tekanan dan suhu. Sesaat sebelum piston mencapai titik mati atas, injektor menyemprotkan bahan bakar, mengakibatkan dimulainya langkah pembakaran. Langkah ketiga adalah langkah pembakaran atau langkah power. Pada langkah ini, injektor akan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Tekanan dan suhu udara yang sangat tinggi akan mengakibatkan bahan bakar terbakar dengan sendirinya. Bahan bakar dengan jumlah tertentu akan terus disemprotkan hingga piston mencapai titik mati bawah. Langkah keempat adalah buang atau exhaust. Diawali dengan bergeraknya piston ke titik mati atas, dibarengi terbukanya katup buang atau exhaust valve, menyebabkan udara sisa pembakaran terbuang keluar. Jadi 4 langkah itu adalah hisap, tekan, ekspansi, buang, lalu kembali lagi ke langkah hisap, dan begitu seterusnya. Sekian dulu penjelasannya.